wabarakatuh semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi saya membuat video pembelajaran ini di pertemuan kita yang ke 12, pertemuan yang nanti sebelum atau menjelang akhir materi. Sebenarnya materi sudah selesai, semua saya sampaikan, hanya ingin saya review saja dan ingin saya memperdalam. Pertemuan ini kita akan membahas berkaitan tentang gugatan. Karena kan kemarin teman-teman juga sebenarnya sudah ada di dalam tugas teman-teman ya, di mana ada tahapan pemeriksaan atau proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara, baik dari prosesnya pemeriksaan pendahuluan, diawali dengan dismisal prosedur terlebih dahulu, kemudian pemeriksaan pendahuluan, kemudian pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, baru kesimpulan, dan sampai dengan akhir putusan. Nah, ini saya akan lebih fokuskan lebih dalam, kita akan membahas berkaitan tentang gugatan. Nah, apa itu yang dimaksud tentang gugatan? Gugatan itu merupakan suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui peradilan tata usaha negara. Sengketa yang dihadapi oleh para pihak apabila tidak bisa menyelesaikan atau diselesaikan secara damai di luar persidangan umumnya. Perkaranya diselesaikan oleh para pihak melalui persidangan pengadilan untuk mendapatkan keadilan. Jadi memang salah satu dasar atau alas hak seseorang ingin mengajukan permasalahan ke Pengadilan Tata Usaha Negara itu adalah salah satunya yaitu berkas gugatan. Gugatan itu nanti isinya berupa alasan-alasan atau dalil mengapa seseorang mempermasalahkan sengketa atau kasus tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang pasti orang yang mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara itu sudah sesuai dengan syarat yang memang ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu ya, seperti yang sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa berkaitan tentang objek dari gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara itu siapa atau apa, atau subjeknya itu juga apa, itu kan juga teman-teman harus ketahui, atau mungkin teman-teman bisa nge-review kembali bahwa hanya yang pasti objek dari gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara kan seseorang yang mempermasalahkan atas terbitnya suatu surat keputusan yang mana dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Nah, surat keputusan tersebut sifatnya itu kan berbentuk secara konkret, tertulis, seperti itu kan ya. Kemudian jelas tertulis itu maksudnya juga yang mana surat keputusan tersebut adalah sifatnya teman-teman tahu sendiri bahwa itu bersifat individual, konkret, dan final. Individual jelas tertuju kepada seseorang, person, di mana identitasnya jelas, kemudian konkret bahwa itu berwujud nyata, bentuknya tertulis, dan final itu sudah definitif, memang sudah disahkan oleh pejabat atau kepala instansi yang bersangkutan. Nah, kemudian dalam mengajukan gugatan tersebut juga pastinya ada alasan-alasan tersendiri di mana seseorang dapat mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara, seperti itu ya. Yang mana di sini saya sampaikan alasan mengajukan gugatan itu berdasar kemudian ada di dalam ketentuan alasan penggugat diatur oleh Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi gugatan ini yang dimaksud gugatan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara ini berbeda dengan dasar atau alasan sengketa perdata di pengadilan, yang mana umumnya sengketa perdata itu lebih ke ranah perbuatan melawan hukum atau perbuatan melawan prestasi. Oke, jadi untuk membedakan di gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan gugatan di pengadilan negeri yang mana kasusnya perdata. Kalau perdata itu kan dua hal yang mana dapat diuji ataupun disengketakan di ranah perdata. Perdata itu kan perbuatan melawan hukum ataupun melawan prestasi. Dua hal tersebut merupakan suatu objek dalam lingkup perdata. Kalau dalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara, gugatan ini diajukan yang berdasarkan kepada permohonan dari pihak penggugat berkaitan tentang penerbitan surat keputusan tata usaha negara yang memang tidak sesuai dengan prosedural atau syarat-syarat yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan jelas melanggar dari ketentuan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Itu menjadi alasan pengajuan gugatan. Kemudian
Lebih lanjutnya, ini terdapat di dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 bahwa alasan dalam mengajukan gugatan yang pertama itu keputusan tata usaha negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua, badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu menerbitkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Nah, ini masuk yang mana istilahnya tadi masuk ke dalam ranah perbuatan melawan hukum, tapi lingkupnya di bidang administrasi negara. Berbeda lingkupnya dengan bidang perdata. Lingkup administrasi negara, ketika badan atau pejabat TUN itu pada waktu menerbitkan keputusannya telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut. Jadi ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum atau pejabat di tata usaha negara tersebut. Begitu, itu masuk ke ranah perbuatan melawan hukum. Kemudian yang ketiga, badan atau pejabat waktu menerbitkan atau tidak menerbitkannya keputusan, setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang bersangkutan dengan keputusan itu, seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan itu. Jadi intinya maksudnya adalah ketika pejabat itu waktu akan menerbitkan misalkan surat keputusan atau penetapan, tapi ternyata waktunya dalam menerbitkan itu setelah dipertimbangkan seharusnya tidak sampai pada keputusan tersebut seharusnya diterbitkan, karena mungkin ada beberapa pertimbangan yang kemudian surat keputusan tersebut tidak langsung dapat serta-merta diterbitkan, tapi pejabat yang dimaksud tersebut tetap kekeh ingin menerbitkan surat keputusan tersebut. Nah, itu kan artinya nanti akan menimbulkan dampak hukum yang baru ketika surat keputusan seharusnya waktunya itu belum bisa diterbitkan kok sama pejabat tersebut diterbitkan. Artinya kan seperti kalau orang yang lahiran itu prematur seperti itu ya. Nah, istilahnya prematur sehingga surat keputusan tersebut ya tidak akan berlaku secara efektif, sehingga itu dapat menimbulkan atau menjadi alasan seseorang dalam mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Gitu. Kemudian ada 3 kriteria sebuah keputusan tata usaha negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan sebagai alas dasar untuk mengajukan gugatan yang penting, yang pokok itu adalah yang pertama melanggar peraturan perundang-undangan, dan yang kedua adalah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, yang pertama ini ketika katun atau keputusan tata usaha negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, itu ada 3 kriteria. Yang pertama, catat prosedur atau catat formil, yakni apabila dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara itu tidak melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, dalam pemberhentian kepala desa, bupati tanpa mendengar atau membaca usulan pemberhentian oleh Badan Permusyawaratan Desa tiba-tiba menerbitkan keputusan tata usaha negara tersebut tentang pemberhentian. Nah, ini bisa menjadi permasalahan yang dapat diajukan oleh korban atau oleh dalam pemberhentian kepala desa oleh kepala desa tersebut ke pengadilan tata usaha negara. Siapa yang dilaporkan? Yaitu bupati. Karena bupatinya tidak mendengar dan tidak membaca usulan pemberhentian yang diberikan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Nah, ini salah satu perkara yang pernah ada di pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara yang ada di Jogja, yang mana mempermasalahkan atau meributkan salah satu bupati disitulah, di mana bupati tersebut telah melanggar satu syarat, yang mana ketika menerbitkan surat keputusan dia harus mendengar istilahnya alasan-alasan atau mendengarkan terlebih dahulu usulan yang diberikan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Maaf, karena ini lingkupnya kepala desa. Ketika ingin memberhentikan kepala desa, maka bupati itu harus melihat, membaca, dan mendengar terlebih dahulu hal-hal yang menjadi dasar atau pertimbangan Badan Permusyawaratan Desa. Ketika bupati tersebut tidak ada membaca, mendengar maupun melihat hal-hal atau alasan-alasan yang diajukan oleh Badan Permusyawaratan Desa tersebut,
kemudian kok tiba-tiba keputusan tata usaha negara tersebut diterbitkan, artinya ini menjadi salah satu pelanggaran di ranah administrasi. Dan kepala desa tersebut dapat melaporkannya bisa laporan awal itu ke ke badan pengawas terlebih dahulu, di mana lingkup daerah, bisa pemerintahan daerah, ataupun bisa langsung menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara asal alas dasarnya jelas, seperti itu ya. Ini cacat prosedur atau cacat formil, artinya bahwa ketika penerbitan katun tidak melalui tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan, maka itu bisa dikatakan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua, cacat substansi atau materialnya. Apabila dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara itu tidak berdasarkan pada materi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya, penerbitan keputusan tata usaha negara tentang pendirian bangunan. Padahal struktur letak bangunan itu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dilarang untuk berdiri di kawasan tersebut dengan dimensi tertentu. Nah, ini catat substansi atau material isi dalam penerbitan keputusan tata usaha negara. Ketika isinya katun tersebut sudah salah atau bermasalah, maka dapat dilaporkan atau dapat dipermasalahkan. Karena misalkan penerbitan katun itu tadi tentang pendirian bangunan, padahal struktur letak bangunannya itu bertentangan dan dilarang berdiri di situ. Kok misalkan instansi atau dinas, misalkan tentang dinas lingkungan menerbitkan atau dinas perizinan menerbitkan izin tentang pendirian bangunan, padahal bangunannya tersebut bermasalah, bangunannya tersebut ternyata dilarang berdiri di kawasan tersebut, sehingga katun tersebut bisa dikatakan bermasalah. Ini dari segi cacat substansi atau materialnya, dari isi apa yang dikeluarkan di dalam keputusan tata usaha negara. Kalau yang pertama tadi kan dari syarat formil atau dari syarat proseduralnya, ketika bupati memberhentikan kepala desa tanpa mendengarkan terlebih dahulu usulan dari badan permusyawaratan. Padahal itu syarat yang pasti di dalam aturan atau perundang-undangan di lingkup pemerintahan. Karena ketika melanggar maka itu masuk ke ranah formil. Ketika catat substansi, maka ketika pemerintah atau badan tun menerbitkan surat keputusan tersebut, tapi surat keputusan tersebut atas pendirian bangunan dan ternyata bangunan yang diberikan izin tersebut itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, masuk ke cacat substansi atau isi materialnya tersebut. Kemudian yang ketiga adalah cacat wewenang. Jadi cacat wewenang ini dikaitkan dengan kompetensi jabatan atau kemungkinan ada 3 bentuk, menyangkut kompetensi absolut, yang kedua menyangkut kompetensi relatif, dan yang ketiga yaitu tidak berwenang dari segi waktu. Sebagai contoh, apabila camat mengambil alih wewenang bupati dalam memberhentikan kepala desa. Nah, hal ini merupakan salah satu bentuk dari cacat wewenang. Jadi makanya ketika seorang kan jelas kelihatan ya dari kewenangan masing-masing pejabat. Nah, misalkan dari contoh ini, apabila camat mengambil alih wewenang bupati dalam memberhentikan kepala desa, kan itu menjadikan hal yang tidak benar begitu ya. Karena yang berhak untuk memberhentikan kepala desa, entah itu memberhentikan camat, itu adalah bupati. Bukan kok kemudian ternyata ketika kepala desa diberhentikan oleh camat, yaitu jelas mengandung cacat dari segi cacat wewenang. Jadi dilihat dari kewenangan atau tupoksi dari masing-masing pejabat. Begitu pula ketika camat, ya yang jelas memberhentikan adalah bupati. Kemudian kepala desa yang berhak untuk memberhentikan adalah bupati, bukan camat. Begitu. Nah, ini berkaitan tentang cacat wewenang. Jadi ketiga hal atau kriteria berkaitan tentang alasan dalam mengajukan gugatan ini bisa diajukan untuk alasan atau dalil permohonan gugatan. Cacat prosedur, cacat substansi, dan cacat wewenang. Nah, kemudian alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan. Yang pertama, keputusan tata usaha negara bertentangan tentang peraturan perundang-undangan, ini sudah saya sampaikan tadi. Kemudian, keputusan tata usaha negara itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oke, ini jelas tercantum di dalam pasal 53
ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86. Dua hal ini yang memang paling pokok bertentangan dengan tentang peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oke, asas-asas yang pokok ini yang menjadi dasar atau alasan itu meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Keenam asas ini menjadi asas yang menjadi nanti pertimbangan seorang pemohon dalam mengajukan gugatan. Berdasarkan juga di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oke, asas-asas ini menjadi dasar nanti. Ya, kemudian ini ada kemudian diterbitkan undang-undang baru, tapi undang-undang tentang administrasi pemerintahan di tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Di situ ada perluasan untuk makna keputusan tata usaha negara. Mungkin ini yang penting saya sampaikan juga di dalam penerbitan undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 ini mengatur atau membahas berkaitan tentang makna perluasan dari keputusan tata usaha negara itu sendiri. Pasal 87 yang pertama penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual. Jadi ada tindakan-tindakan yang memang menggambarkan benar-benar terjadi adanya suatu tindakan peristiwa yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, katun di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggaraan negara lainnya. Yang ketiga, berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan UU PP. Keempat, bersifat final dalam arti luas. Kelima, keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum. Dan yang keenam, keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat. Sebenarnya istilahnya sama. Jadi makna katun yang yang pernah kita sampaikan di awal itu kan bersifat individual, konkret, dan final, begitu ya. Individual, konkret, dan final sudah jelas. Hanya saja kemudian ada perluasan makna di Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi negara, di mana ada tindakan faktual, tindakan nyata yang memang benar-benar dilakukan oleh si pejabat itu sendiri, seperti itu. Kemudian katun di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif ini yang menjadikan kemudian perluasan makna yang bisa dikategorikan jadi katun itu menjadi lebih luas. Oke, kalau saya membaca di sini, saya perjelas berkaitan tentang tindakan faktual. Jadi tindakan faktual itu ini istilah yang akan digunakan secara terus-menerus, di mana merupakan tindakan nyata atau fisik yang dilakukan oleh pemerintahan. Jadi tindakan ini tidak hanya terbatas pada tindakan aktif, saja, namun juga perbuatan pasif. Yang dimaksud di sini perbuatan pasif. Pasif itu adalah dalam hal misalkan pendiaman akan sesuatu hal. Oke, jadi mungkin yang tindakan faktual di arti katun yang lama itu adalah hanya perbuatan pemerintahan yang bersifat aktif. Tapi dengan adanya perluasan katun ini, kemudian tindakan pasif pun juga bisa dikatakan itu mencakup tindakan faktual, seperti itu ya. Semisal contohnya itu adalah dari perbuatan aktif dari tindakan faktual. Misalkan perbuatan aktif dari tindakan faktual itu adalah pembangunan gedung pemerintahan. Sedangkan contoh pendiaman atau perbuatan pasifnya itu adalah membiarkan jalan rusak. Itu ya, ketika misalkan perbuatan aktifnya itu tadi adalah tindakan misalkan pembangunan gedung pemerintahan. Sedangkan tindakan pasifnya itu adanya pendiaman atau perbuatan pasifnya itu adalah membiarkan jalan rusak. Nah, untuk tindakan faktual yang bersifat aktif, ia biasanya selalu didahului oleh penetapan tertulis. Sedangkan untuk perbuatan pasif itu tidak. Jadi tindakan faktual itu akan selalu bersinergi satu karena bersifat sepihak saja. Oleh karenanya
segala jenis dari perbuatan faktual tersebut masuk ke dalam ranah hukum publik. Jadi penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual. Maksudnya adalah tindakan faktual ini ketika seorang pejabat pemerintah itu dalam melakukan suatu tindakan baik aktif maupun pasif, yaitu nanti kemudian penetapannya kemudian ditetapkan dalam bentuk tertulis, karena memang tindakan faktual ini apalagi yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa katun adalah bentuknya tertulis, baik sebelum ketika mengeluarkan surat keputusan secara tertulis itu bisa dilakukan adanya suatu pembiaran atau pendiaman. Nah, ketika terjadi indikasi ternyata ada kok pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal penerbitan keputusan sebelum penerbitan keputusan tersebut, nah itu ketika bisa dibuktikan bisa dipermasalahkan di dalam ranah administratif. Itu ya. Oke. Tentang waktu pengajuan gugatan, teman-teman ini harus pahami bahwa gugatan itu diajukan tenggang waktunya adalah 90 hari dari terbitnya atau dari sejak diterimanya surat keputusan atau tidak diumumkannya surat keputusan tersebut. Waktu 90 hari itu sejak diterima dan diumumkannya katun. Oke, ketika memang seorang pemohon tersebut mengajukan permohonannya melebihi dari waktu 90 hari, maka ketika sudah lewat batas waktu, yaitu sudah tidak bisa diterima oleh pengadilan. Maka dari itu, seseorang yang ingin mempermasalahkan berkaitan tentang kasus administrasi ini harus benar-benar melihat dia itu menerima tuh pada tanggal berapa, bulan apa, tahun kapan, gitu ya. Kalau bisa mengingat-ingat bulannya. Ketika misalkan menerima di bulan Januari, berarti sebelum dari bulan Juni ini seorang penggugat harus sudah mendaftarkan atau mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketika ternyata mengajukannya sudah bulan Juli, yaitu sudah tidak bisa diterima lagi, yaitu menjadi permasalahan kemudian nantinya. Kemudian masalahnya bisa tidak terselesaikan seperti itu ya. Jadi harus dilihat jangka waktu, batas waktunya. Oke, syarat-syarat gugatan pasal 56. Gugatan wajib memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan atau kuasanya. Nah, yang membedakan di dalam identitas baik kasus pidana maupun perdata itu adalah di sini identitas dalam hukum administrasi atau dalam Pengadilan Tata Usaha Negara itu harus ada keterangan itu kewarganegaraan dari si pemohon tersendiri. Begitu, itu hal yang membedakan dari identitas yang lainnya. Kewarganegaraan itu harus penting dicantumkan di dalam identitas para pihak di gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat, kemudian dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputusan pengadilan itu apa. Itu harus jelas. Nah, apabila gugatan itu dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum, maka gugatan itu harus disertakan surat kuasa. Selain itu, sedapat mungkin gugatan juga disertai katun yang menjadi objek sengketa. Jadi dilampiri surat keputusannya yang memang digugat oleh penggugat itu surat keputusannya seperti apa harus dilampirkan ke dalam gugatannya. Oke, nanti akan saya contohkan akan saya berikan contoh gugatannya. Nah, tuntutan dalam gugatan di sini juga penting agar katun yang diterbitkan itu bisa dibatalkan atau tidak sah, agar nanti hakim juga dapat menetapkan. Jadi di dalam gugatan itu harus ada tuntutannya, apa yang disasar gitu, output apa yang kemudian nanti diminta oleh penggugat itu gitu kan. Yang pertama, jadi agar katun yang diterbitkan badan atau pejabatun itu dinyatakan batal atau tidak sah. Kemudian yang kedua, agar badan atau pejabatun yang digugat menerbitkan katun yang dimohonkan penggugat dengan atau tanpa tuntutan ganti kerugian dan atau tuntutan rehabilitasi dengan atau tanpa kompensasi. Jadi dimohon agar nanti ada tuntutan terkait tentang ganti kerugian atas penerbitan katun yang dilakukan oleh pejabat instansi tersebut, selain daripada hal surat keputusan tersebut bisa dibatalkan atau berlaku tidak sah. Oke, ini tuntutan juga. Jadi berkaitan tentang ada juga penetapan penundaan, yang mana merupakan suatu tindakan atau sikap yang diambil oleh petun atas dasar permohonan penggugat untuk menunda pelaksanaan katun. Misalkan surat keputusan sudah diterbitkan, itu juga pemohon bisa melakukan permohonan agar surat yang menjadi objek sengketa tersebut
ketika memang sudah diterbitkan, itu bisa ditunda terlebih dahulu pemberlakuannya karena sedang dalam proses persidangan, pemeriksaan di persidangan, seperti itu ya. Yang ini kan yang menjadi objek sengketa selama pemeriksaan sengketa berlangsung sampai pada putusan pengadilan itu bisa diminta penundaan terlebih dahulu. Jadi pemberlakuan dari surat keputusan yang dimohonkan untuk diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut itu meminta untuk agar tidak diberlakukan terlebih dahulu, istilahnya ditunda terlebih dahulu untuk pemberlakuannya sebelum ada keputusan yang ingkrah dari pengadilan. Kemudian yang terakhir, konsekuensi yuridisnya bahwa seluruh tindakan pelaksanaan yang dimuat dalam katun tersebut berhenti untuk sementara oleh karena yang ditunda adalah daya berlakunya. Jadi berkaitan tentang penundaan tersebut, konsekuensi yuridisnya bahwa seluruh tindakan dari pelaksanaan yang dimuat dalam katun tersebut berhenti sementara. Secara otomatis ketika misalkan surat keputusan tersebut berisi berkaitan tentang izin dari izin dari pembangunan sarpras jalan seperti itu ya. Jadi ketika ternyata surat keputusan yang diterbitkan tersebut bermasalah karena dari dinas perizinannya tidak menyertakan syarat-syarat yang berlaku, kemudian digugatlah oleh penggugat, menjadi syarat dari penggugat untuk mengajukan alasan dalam gugatannya. Jadi pemberlakuan dari pembuatan jalan sarpras tersebut itu bisa berhenti sementara waktu ketika proses persidangan masih berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara sebelum mendapatkan keputusan yang konkret, jelas dan final. Oke, seperti itu ya. Contoh gugatan akan saya coba bukakan. Oke, contoh gugatan di sini mungkin nanti bisa teman-teman bantu identifikasi juga. Oke, ini saya tampilkan contoh gugatannya ya. Yang berdasarkan mungkin teman-teman nanti bisa identifikasi dari yang saya sampaikan tadi bahwa harus jelas hal yang tercantum di dalam surat gugatan sengketa tata usaha negara. Kalau misalkan diwakilkan oleh kuasa hukum, maka itu tadi harus menyampaikan atau melampirkan surat kuasa khusus dan fotokopi dari keputusan pejabat atau katun itu sendiri. Misalkan di sini adalah fotokopi dari surat keputusan Gubernur Daerah Jawa Tengah misalkan tentang pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap. Nah, itu juga harus dilampirkan, dituangkan juga di keterangannya dalam gugatan tersebut. Kemudian identitas tadi yang memang harus jelas, ada nama, kemudian ini saya warnain ada kewarganegaraan, pekerjaan, tempat tinggal, seperti itu. Ketika dikuasakan ya harus disampaikan nama-nama dari kuasa hukumnya, itu ada siapa saja. Berikut juga kewarganegaraan dari masing-masing kuasa hukumnya. Nah, ini yang masuk dalam identitas di dalam berkas gugatannya. Ini sebagai contoh, ini bahwa telah terdaftar di kepaniteraan atau telah terregister ya. Ini register perkaranya. Oke, ini sebenarnya kasusnya fiktif. Jadi berangkat dari kasus yang nyata, tapi kemudian saya fiktifkan di sini. Nama-namanya kemudian saya rubah. Tapi ada berkaitan tentang permasalahannya. Ini memang permasalahan nyata dan ada seperti itu. Dan pernah saya tangani waktu itu juga ketika masih di LKPH. Berkaitan tentang penggantian antar waktu atau PAW anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah X seperti itu. Nah, kemudian ini saya fiktifkan nama-namanya, terus kemudian sebagai contoh teman-teman saja nanti. Tadi kan sudah ya identitas yang pasti di sini adalah identitas dari penggugat. Karena penggugat dikuasakan oleh kuasa hukumnya, maka kuasa hukumnya juga dicantumkan nama-namanya. Kemudian disebut sebagai penggugat. Oke. Kemudian siapa subjek yang digugat? Nah, subjek yang digugat adalah Gubernur Daerah Jawa Tengah, berkedudukan di Kantor Pemerintahan Daerah Jalan Raya Semarang Nomor 1 Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Karena apa? Karena kan di sini terkait tentang pemberhentian pergantian antar waktu PAW anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap. Secara otomatis ini di daerah Cilacap, maka yang berwenang
untuk menerbitkan surat pemberhentian ini adalah Gubernur Daerah Jawa Tengah, sehingga yang digugat itu adalah Gubernur Jawa Tengah. Begitu ya, paham ya? Ini bisa dikatakan sebagai tergugat. Oke. Kemudian objek dari gugatan itu apa? Begitu ya. Objek dari gugatan itu apa? Di sini adalah surat keputusan Gubernur Daerah Jawa Tengah nomor 123/Kep/2016 tertanggal 15 Januari 2016 tentang peresmian pemberhentian dan penggantian antar waktu PAW anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap. Oke, jadi surat keputusan gubernur ini merupakan suatu objek dari gugatannya, bahwa berkaitan tentang pemberhentian itu ya, berarti sudah memang jelas ada individual, konkret, dan final itu sudah jelas ada di dalam surat keputusan gubernur tersebut. Dan kemudian harus mencantumkan alasan-alasan dalil gugatan yang harus diajukan apa saja. Yang pertama yang pasti tadi kan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kemudian yang kedua adalah bertentangan tentang asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Nah, di sini berkaitan tentang peraturan perundang-undangan untuk penerbitan pemberhentian yang dilakukan oleh Badan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap itu menurut dari kuasa hukum dari kasus ini begitu ya, itu telah bertentangan tentang jelas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa akibat dikeluarkannya surat keputusan tersebut kemudian menjadi salah satu objek dalam pembuatan gugatan ini. Karena orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan yang dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara yang dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dapat dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi, gitu ya. Nah, ini berarti pihak yang merasa dirugikan yaitu anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap tadi, begitu kan ya. Dia kemudian menggugatlah dengan dasar atau alasan yang memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan tentang peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum penyelenggaraan yang baik. Oke. Kemudian jangan sampai lupa harus diperhatikan terkait tentang tenggang waktu. Kalau memang belum 90 hari maka masih sah untuk diajukan gugatan. Jadi ini menjadi alasan juga gugatan. Kemudian surat yang dikeluarkan oleh tergugat atas nama Presiden. Penggugat merupakan menyatakan identitas jelas dari pihak penggugat, bahwa memang benar-benar anggota DPR atau si pemohon ini dahulu pada periode tahun 2015-2019 itu sudah resmi dinyatakan keanggotaannya melalui surat yang dikeluarkan oleh Presiden, begitu ya. Oke, kemudian penggugat sudah mendapatkan surat resminya sebagai anggota DPR, sudah jelas definitif, berarti bahwa penggugat kemudian dilantik 2 Desember. Terus, nah ini yang menjadi permasalahan, bahwa awal mula terbitkan surat keputusan pencabutan KTA penggugat ya ini pada tanggal 21 Mei. Sedangkan penggugat itu sudah sejak walaupun pada akhirnya penggugat itu tetap dilantik di tanggal 2 Desember 2015. Tapi ada suatu bentuk cacat prosedural yang dilakukan dalam penerbitan atau pencabutan KTA keanggotaan dari si pejabat Daudi DPRD-nya ini. Nah, DPP Merah Putih menyampaikan surat keputusan tentang pencabutan KTA yang menjelaskan perbuatan apa yang dilanggar oleh penggugat. Padahal penggugat sendiri tidak pernah melakukan perbuatan yang dirasa dilanggar oleh si penggugat tersebut. Tapi kemudian DPP Merah Putih fiktif ya ini ya, kemudian menyampaikan surat pencabutan KTA. Nah, ini yang kemudian dipermasalahkan oleh penggugat terkait pemberhentian penggugat sebagai anggota Merah Putih bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oke. Jadi ini alasan-alasan atau dalil yang diajukan di dalam gugatannya yang perlu teman-teman
ketahui, berbagai unsur atau peraturan yang memang sekiranya berkaitan tentang permasalahan itu silakan dicantumkan. Baik itu permasalahan berkaitan tentang hukum administrasi negara, berkaitan tentang baik itu peraturan negara, peraturan daerah, peraturan kabupaten, itu silakan dicantumkan di dalam dalil permohonan pengajuan gugatan di ranah pengadilan tata usaha negara, gitu ya. Oke, ini dalil-dalilnya nanti dibaca, saya share. Nah, setelah itu selain tadi melalui peraturan perundang-undangan, ini juga jangan sampai lupa cantumkan juga telah melanggar asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sekiranya apa saja asas yang dilanggar, gitu ya. Sebagai contohnya di sini asas kepastian hukum. Senyatanya tergugat telah mengeluarkan objek gugatan berdasarkan usulan DPD Partai Merah Putih yang mana melanggar peraturan sebagaimana yang tercantum atau diberikan dalam poin 10-11 gugatan ini. Dengan demikian objek gugatan dikeluarkan oleh melanggar asas kepastian hukum, di mana asas kepastian hukum sendiri ini adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. Jadi sehingga ketika surat keputusan tersebut tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada, maka bisa dikatakan itu bisa masuk ke ranah melanggar asas kepastian hukum. Oke, kemudian ada asas kepentingan umum yang dilanggar, kemudian nanti silakan dibaca seperti apa asas kepentingan umum tersebut terlanggar. Nah, kemudian untuk ini berkaitan tentang penundaan tadi yang saya sampaikan, ada juga berupa bentuk tuntutan yang harus diajukan. Jadi selain alasan-alasan tentang peraturan perundang-undangan, alasan berkaitan bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, ada juga tuntutan yang harus dikeluarkan oleh pihak penggugat. Itu maunya seperti apa sih terkait tentang surat keputusan itu nantinya, apakah mau dibatalkan atau mau dicabut atau berlaku tidak sah. Nah, itu silakan dicantumkan di dalam tuntutannya. Nah, selain itu juga tuntutan juga berupa penundaan, yang mana contohnya di sini berupa penundaan pemberlakuan surat keputusan gubernur tersebut tentang peresmian pemberhentian antar waktu. Nah, ini masuk dalam ranah isi dari alasan atau dalil bahwa ketika masih diproses, maka pemberhentian tersebut belum bisa dikatakan secara definitif karena masih diselidiki terlebih dahulu di ranah pengadilan tata usaha negara. Maka dimohonkan adanya penundaan agar peresmian pemberhentian tersebut belum berjalan atau berlaku. Nah, tuntutan yang lainnya di sini adalah tuntutan tersebut salah satunya dalam penundaan ya. Kemudian yang kedua di sini pihak penggugat menginginkan bahwa SK-nya tersebut itu tidak sah dan bertentangan tentang asas umum penyelenggara yang baik. Secara otomatis kalau tidak sah, maka surat keputusan tersebut bisa dicabut, dinyatakan batal, dan surat keputusan tersebut kemudian ya istilahnya seolah-olah tidak pernah diterbitkan sebelumnya, sehingga anggota dari DPRD tersebut dapat menjabat kembali dan dapat resmi bergabung di keanggotaan DPP Merah Putih itu tadi ya. Nah, ini tuntutannya yaitu menyatakan tidak sah surat keputusan, kemudian menyatakan batal, kemudian mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan tersebut. Ini maksudnya adalah berupa tuntutan di dalam gugatan tata usaha negara. Nah, diakhiri dengan identitas tanda tangan pemohon atau penggugat ataupun ketika dikuasakan kuasa hukum dari penggugat. Oke, begitu. Ini contoh dari gugatan petun. Oke. Ini sedikit kita ngebut ya, mohon maaf kalau misalkan videonya terlalu panjang. Mungkin ini lebih ringkasnya. Kalau teman-teman untuk mempermudah, nanti juga akan saya share bentuk bagan atau bentuk gambar alur dari proses atau tahapan beracara di pengadilan tata usaha negara. Sebentar, alurnya nanti yang teman-teman ya perlu ketahui beberapa hal yang mungkin mulai dari alur pendaftaran, kemudian setelah pendaftaran itu seperti apa, cross check data dan lain sebagainya, sehingga nanti sampai kepada proses persidangan. Oke, ini alur secara singkat proses beracara di pengadilan tata usaha negara. Yang pertama jelas proses pendaftaran ya, bahwa proses pendaftaran ini dilakukan di bagian kepaniteraan pengadilan tata usaha negara, biasanya di bagian front office, bagian depan. Pendaftaran dengan
menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan, biasanya berkas gugatan, kemudian berkas gugatan ini tidak hanya 1 eksemplar, biasanya sampai 5 eksemplar, 3 sampai 5 eksemplar, baik yang asli maupun fotokopian. Kemudian membayar biaya perkara terlebih dahulu. Jadi biaya perkara ditanggung oleh pemohon karena pemohon di sini yang merasa bahwa rugi adanya suatu hal, mendapatkan kerugian dari apa yang sudah diterbitkan oleh pejabat atau instansi yang berkaitan. Jadi pendaftaran tersebut diajukan di Badan Kepaniteraan. Setelah pendaftaran kemudian dapat nomor registrasi perkara. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam berkas gugatan tadi ada nomor registrasi perkara. Nah, itu menjadi bukti bahwa perkara tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara, berawal dari tahap pendaftaran. Nah, setelah resmi didaftarkan dan sah dan ada cap registrasi perkaranya, kemudian dari pihak kepaniteraan menyerahkan kemudian ke bagian hukum kemudian nanti yang akan memproses untuk tahap pertama ada namanya rapat pemusyawaratan atau dismissal proses. Dismissal proses ini tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya dilakukan diperiksa oleh ketua pengadilan, Pengadilan Tata Usaha Negara. Biasanya juga ketua pengadilan nanti memanggil salah satu pihak, yaitu pihak penggugat. Bisa ditanya lebih awal alasan mengajukan gugatan ini seperti apa, urgennya kenapa harus mengajukan gugatan. Jadi kepentingannya seberapa urgen sih si penggugat ini mengajukan gugatan itu, sehingga nanti kemudian ketua pengadilan ini menyatakan bahwa oke, ini bisa diproses lebih lanjut, layak diproses lebih lanjut, begitu ya, masuk ke ranah rapat pemusyawaratan. Nah, ini dihadiri oleh ketua pengadilan dan hanya oleh penggugat saja. Di sini tergugat belum diikutsertakan. Nah, ketika sudah resmi di ACC oleh ketua pengadilan, tadi setelah menanyakan lebih langsung ke penggugatnya, ternyata ini urgent untuk diperiksa, kemudian baru sampai ke tahap proses pemeriksaan persiapan. Artinya sudah di ACC oleh ketua pengadilan, kemudian ketua pengadilan menunjuk hakim majelisnya. Nah, kemudian ketika sudah ditunjuk hakim majelis, bisa di dalam proses pemeriksaan persiapan ini diperiksa oleh hakim majelis ataupun salah satu dari hakim majelis tersebut. Jadi tidak harus 3 orang hakim majelis, bisa salah satu perwakilan dari hakim majelis untuk melakukan pemeriksaan persiapan, yang mana sudah saya sampaikan ya sebelumnya ya, seperti apa teknis pemeriksaan persiapan. Oke, setelah pemeriksaan persiapan ternyata sudah oke, selama jangka waktu 30 hari itu pemeriksaan persiapan berlangsung dan tidak ada lagi hal yang mungkin dirasa perlu diperbaiki lagi oleh pihak penggugat, maka masuklah ke sidang utama dengan pemeriksaan acara biasa. Nah, pemeriksaan acara biasa ini ditempuh dari beberapa tahapan ini. Yang pertama, pembacaan gugatan, pembacaan jawaban tergugat, replik, duplik, pembukaan pembuktian, baik penggugat maupun tergugat, kesimpulan dan putusan. Nah, sebelum masuk ke ini tadi saya lupa menyampaikan bahwa ketika pemeriksaan persiapan, ketika gugatan tidak diterima, ya sudah, nanti biasanya ada tenggang waktu kembali untuk dapat mengajukan lagi gugatannya. Kalau memang gugatan tersebut sudah diperbaiki dan memang sudah sesuai dengan syarat gugatan. Kemudian ketika pemeriksaan persiapan ini juga ada upaya perlawanan, dan dalam rapat pemusyawaratan tadi kan saya sampaikan bahwa gugatan bisa saja diterima dan bisa saja tidak diterima. Ketika tidak diterima ada upayanya perlawanan, begitu ya. Kemudian ini upaya hukum. Ketika sudah proses pemeriksaan dengan acara biasa selesai sampai dengan putusan, putusannya kan biasanya seseorang itu ketika belum puas dalam dalam putusan, membaca putusannya hakim, ternyata kemudian masih ada waktu 14 hari pihak dari penggugat maupun tergugat untuk pikir-pikir, dan kemudian selama 14 hari juga itu sudah ada pernyataan dari pihak penggugat maupun tergugat apakah ingin mengajukan banding atau tidak. Ketika ingin mengajukan banding, kemudian diproses kembali proses dari perkara tersebut. Ya, alasannya kalau banding kan, kalau untuk ranah banding seseorang yang ingin mengajukan harus ada bukti baru dan bukti-bukti yang memang bisa untuk diperiksa kembali, seperti itu ya. Itu ranahnya untuk upaya hukum banding. Kemudian setelah itu ada upaya hukum kasasi. Ternyata ketika memang masih juga ada salah satu pihak yang merasa
belum puas dengan putusannya, dan sampai dengan putusan yang terakhir itu adalah upaya hukum yang terakhir adalah peninjauan kembali. Jadi di ranah hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara, upaya hukum yang paling akhir adalah upaya hukum peninjauan kembali. Nah, itu yang mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan ulas lebih lanjut terkait tentang upaya hukum dari masing-masing upaya hukum ini, begitu ya. Kalau yang sekarang saya tuntaskan terlebih dahulu proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Oke, sudah cukup banyak yang saya sampaikan, sudah terlalu lama juga ini video yang saya buat. Semoga teman-teman tidak bosan ketika teman-teman mendengarkan video saya. Ada kebosanan, silahkan teman-teman mungkin bisa pause dulu, bisa ambil refresh sejenak, bisa makan minum terlebih dahulu, atau keluar dari rumah terlebih dahulu bentar, tapi kemudian nanti bisa ketika sudah refresh bisa kembali lagi untuk menyimak video yang saya berikan, karena saya rasa pasti juga video yang saya berikan ini pasti membosankan juga dari teman-teman, begitu. Oke, terima kasih dari saya. Apabila masih ada teman-teman yang masih kurang paham, bisa bertanya, bisa disampaikan di WhatsApp group, ataupun bisa bertanya di e-learning, begitu ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.